Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leonardo Fotografian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal dari studi kasus tes akhir dari praktikum jaringan komputer. Langsung saja kita masuk ke hasil pekerjaan saya. Yang pertama adalah membuat topologi. Pada PC router menggunakan ETA0 dan ETA1. IP yang digunakan akan ditentukan saat TA Jarcom. Misalnya pada PC router ETH0 adalah 172.26.1.1 dengan netmax 255.255.0.0. ETH1 dengan IP 10.37.0.0 dan netmax 255.255.255.0. Jadi langkah pertama adalah masuk sebagai user root dengan mengetikkan sudo main i, kemudian edit file etc networks interface, kemudian mengetikkan sintaks seperti di bawah ini. Kemudian jangan lupa untuk disimpan dengan Ctrl E, kemudian mengetikkan Y, kemudian enter. Kemudian merestart dengan cara etc init.d networking restart. Maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan teknik FLSM. Pada kampus ITAT terdapat sebuah network address 172.20.0.0/16. IP tersebut akan dibagi berbagai gedung yang ada di ITAT. Di gedung A ada 2020 host, sedangkan pada di gedung B dan gedung C ada 1920 host. Di gedung F, gedung G, dan gedung H ada 1820 host. Kemudian kantin dan kemahasiswaan ada 1720 host. Tentukan network address yang baru, address yang baru, dan subnet yang baru. Jawab. Kita tentukan dulu net ID awalnya dan net match awalnya. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk biner. Kemudian kita cari 2020 ini terletak di antara 2048 dan 1024. Maka akan tercipta netmax baru yaitu 255.255.248.0. Jadi untuk net ID barunya untuk gedung A adalah ini, untuk gedung B adalah ini, gedung C, F, G, H, dan kantin adalah seperti berikut. Dan ini untuk kemahasiswaan. Langsung saja masuk ke soal studi kasusnya. Yang pertama adalah setting DHCP statis dan dinamis di PC router agar bisa mendistribusikan IP statis pada PC server dan IP dinamis pada PC client. Kita masuk sebagai user root, kemudian melakukan editing pada file etc DHCP ESC DHCP server. Kita ketikkan seperti ini. Kemudian melakukan editing pada file etc dhcp/dhcp.conf dengan mengetikkan perintah nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Ketikkan seperti di bawah ini. Setelah selesai, simpan. Kemudian restart dhcp-nya dengan mengetikkan /etc/init.d/esc dhcp server restart. Kemudian yang B, konfigurasi pada PC server atau router agar antar PC client 1 dan PC client 2 dapat saling terkoneksi. Setting IP LAN card pada PC router. Seperti biasa, kita setting terlebih dahulu dengan masuk
dengan masuk ke ini nano /etc/networks/interface. Kemudian restart dengan mengetikkan /etc/init.d/networking restart. Kemudian agar bisa meneruskan paket, kita setting dengan mengetikkan perintah echo 1/proc/scs/net/ipv4/ip forward. Kemudian tambahkan IP tables untuk forwarding interface ENS33 ke ENS38 di PC router dengan perintah seperti di bawah ini. Kemudian lihat hasil konfigurasinya pada tabel routing dengan mengetikkan route min n. Nah, masuk ke FTP. Soal yang ketiga yaitu konfigurasikan pada PC server agar dapat memberikan akses FTP pada PC client 1 dan PC client 2 menggunakan ftp.etouch.ac.id. Sebelumnya harus sudah terkonfigurasi DNS di PC server atau router. Kita masuk sebagai user root, kemudian melakukan backup file fsftpd.conf yang asli dengan perintah cp/etc/fsftpd.conf/etc/fsftpd.conf.ori. Kemudian edit file konfigurasi di dalam file /etc/fsftpd.conf dengan perintah seperti bawah ini. Jadi kita cari listen sama dengan no, anonymous enable sama dengan no, local enable yes, dan red enable yes. Kemudian restart service FTP nya dengan perintah /etc/init.d/fsftpd restart. Soal yang keempat atau yang ke-D, konfigurasikan agar PC server misal memiliki domain sebagai berikut: ada www.etouch.ac.id, mail, busblog, rpl, jarcom, dan ftp, sehingga PC client 1 dan PC client 2 dapat saling terkoneksi dengan domain tersebut. Kita login sebagai user root seperti biasa. Kemudian konfigurasi file paket bin name.conf.local dengan cara sebagai berikut. Kemudian edit isi file dari db jarcom seperti di bawah ini, dan edit pula dari isi dari file db.192 seperti ini konfigurasinya. Kemudian edit file resolve.conf dengan perintah nano/etc/resolve.conf, dan konfigurasinya adalah seperti ini. Short adalah etouch.ac.id dan name servernya adalah 172.26.1.1. Kemudian restart. Kemudian cek server dengan perintah seperti ini: nslookup 172.26.1.1. maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian masuk ke soal yang kelima, web server. Buatlah web dengan domain www.etouch.ac.id di PC server dengan 4 buah halaman web, yang mana halaman satunya merupakan halaman utama atau induk. Kemudian sedangkan 3 halaman lainnya yang terdapat di halaman utama berisi logo lab masing-masing, keterangan singkat dan praktikum yang dijalankan. Kemudian serta PC router dan PC client dapat memanggil web tersebut melalui web browser dengan domain tersebut. Seperti biasa, kita masuk sebagai user root, kita jalankan nginx nya dengan mengetikkan /etc/init.d/nginx start. Kemudian edit file dari /etc/nginx/sites available default. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini diganti www.etouch.ac.id.
Selanjutnya kita reload dan kita restart dari Nginx nya. Kemudian kita buat sebuah tampilan dan kita edit pada ini /ucr /share/nginx/html/index.html. Lalu kita coba akses dengan menggunakan browser, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu mail server. Konfigurasikan SQL Mail di PC server agar pada PC klien 1 dan PC klien 2 dapat saling mengirimkan email. Untuk uji coba silakan kirim pesan antar server dan klien. Login sebagai sudo main i, kemudian tambahkan domain baru pada file /etc/host seperti di bawah ini. Kemudian konfigurasi postfix dan perintah dpkg main reconfigure postfix. Kita pilih internet search, kemudian itat.ac.id, kemudian kita kosongkan yang root and postmaster mail recipient. Kemudian kita isikan itat.ac.id mail.istat.ac.id. Untuk force synchronous updates on mail queue kita pilih no. Kemudian local network-nya kita ketikkan seperti ini. Mailbox says limits 0, local address extension karakter plus. Kemudian internet protocol to use kita pilih all. Setelah itu set mailbox pada file main.jf dengan perintah nano /etc/postfix/main.jf. Kita ketikkan seperti ini. Kemudian kita restart postfix dan dovecot dengan perintah seperti ini. Lalu buat dua user, kayak membuat dengan 1 Leonardo dan 2 Leonardo. Kemudian kita konfigurasi dari SQL Mail-nya dengan menggunakan SQL Mail configure. Kita pilih D, kemudian kita pilih courier. Setelah itu kita keluar, kemudian kita save dan keluar. Selanjutnya membuat virtual host pada Nginx untuk SQL Mail dengan perintah nano /etc/nginx/search available default seperti di bawah ini. Selanjutnya aktifkan virtual host dengan perintah seperti berikut. Kemudian kita reload Nginx-nya. Kemudian kita coba untuk membuka browser dan mengetikkan http mail.itat.ac.id. Kemudian kita mencoba mengirim pesan dan berhasil. Selanjutnya yang terakhir ini, lakukan blocking terhadap website dengan domain yang telah diberikan. Lakukan blocking dan tes di web terhadap keyword yang telah diberikan. Yang pertama itu masuk ke super user seperti biasa, kemudian edit file /etc/squid/keyword.txt dengan perintah seperti berikut. Kemudian kita isi font. Kemudian setting konfigurasi squid tree di file /etc/squid/squid.conf seperti ini. Kemudian kita restart squid-nya. Setelah itu kita buka browser, pilih preference, advanced network setting, pilih manual proxy configuration seperti ini. Setelah itu di OK, kemudian ketikkan www.itat.ac, maka jika berhasil akan seperti di bawah ini. Baik, sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.